Aksi nyata modul 1.4 yaitu budaya positif oleh Waluyo Dwi Asmoro, JKP Angkatan 7, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Budaya positif. Apakah budaya positif itu? Budaya positif adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Budaya positif perlu dibangun dalam suatu kelas. Sebagai calon guru penggerak, tentu memiliki peran yang besar dalam mewujudkan disiplin positif, baik di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah, guru dapat menerapkan budaya positif seperti bekerja sama dengan rekan sejawat, berinteraksi secara akrab dengan peserta didik, menerapkan sikap disiplin dan bertanggung jawab, serta menjadi teladan bagi peserta didik. Sedangkan di lingkungan kelas, salah satu langkah yang guru dapat lakukan adalah membangun budaya positif melalui komunikasi serta adanya keyakinan yang diyakini baik dan positif. Latar belakang. Dalam masa sekarang, banyak siswa yang kurang kreatif karena disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah pembelajaran yang monoton dan juga siswa terkadang pasif. Peserta didik kurang memiliki kreativitas diri dan cenderung diam. Oleh sebab itu, diperlukan budaya positif yang dapat meningkatkan daya nalar berpikir kritis peserta didik melalui kegiatan pembelajaran aktif kreatif yang berpusat pada anak. Selain dalam pembelajaran, guru juga berperan penting dalam pelaksanaan budaya positif di luar jam pelajaran di lingkungan sekolah. Salah satu pembiasaan positif yang dilakukan yaitu budaya 6S, yakni senyum, sapa, salam, sopan, santun, dan sabar. Selain itu, penanaman keyakinan kelas pada peserta didik diharapkan mampu mendukung terciptanya peserta didik yang memiliki daya nalar dan kreativitas tinggi. Aksi nyata budaya positif yang dilakukan oleh calon guru penggerak di kelas adalah dengan membudayakan 6S, menciptakan suasana belajar di kelas yang menyenangkan, menuntun peserta didik membuat karya kreatif dan memfasilitasi pembelajaran bergerak aktif. Tujuan budaya positif ini adalah 1. Pembiasaan budaya positif dalam pembelajaran di kelas dapat meningkatkan daya nalar peserta didik. 2. Dengan melakukan kegiatan pembelajaran yang aktif kreatif yang menciptakan pembelajaran bermakna dan menyenangkan bagi peserta didik. 3. Melatih tanggung jawab dan kedisiplinan peserta didik di lingkungan kelas dan sekolah. 4. Berbagi pengalaman kepada rekan sejawat tentang budaya positif. Selanjutnya adalah tolak ukur. Yang pertama adalah peserta didik mampu berkreasi. 2. Peserta didik mampu membuat karya kreatif dengan bimbingan atau tanpa bimbingan guru dalam pembelajaran. 3. Peserta didik menunjukkan sikap aktif dalam pembelajaran. 4. Peserta didik menunjukkan sikap berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran di kelas. 5. Peserta didik bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan guru. 6. Peserta didik mengerjakan tugas yang diberikan guru dengan penuh semangat dan tanggung jawab. 7. Peserta didik mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam proses pembelajaran. Peserta didik berani bertanya jika kurang paham dengan materi pembelajaran, mampu menemukan jawaban dari pertanyaan yang diajukan guru, memiliki rasa percaya diri untuk menunjukkan hasil karyanya. 8. Rekan sejawat bisa menerapkan budaya positif di sekolah. Lini masa kegiatan. 1. Meminta izin dan berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk melaksanakan aksi nyata. 2. Membuat rencana tindakan pengembangan pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada anak. 3.
membuat keyakinan kelas sebagai dasar budaya positif yang akan selalu diyakini setiap peserta didik. 4. Melakukan kegiatan pembelajaran yang dapat merangsang kreativitas dan daya cipta peserta didik sehingga tumbuh daya nalar peserta didik. 5. Bekerja sama dengan orang tua murid untuk memfasilitasi anak-anak dengan bahan dan alat pendukung yang digunakan dalam pembelajaran. 6. Mempresentasikan budaya positif kepada rekan sejawat di SDN nomor 41 Londalangi. 7. Melakukan refleksi dan evaluasi. Berikut adalah video membuat keyakinan kelas di kelas agama Buddha bersama peserta didik. Selamat pagi, salam kasih dalam nama Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Gimana kabarnya? Luar biasa. Aku anak murid. Yes. Oke, hari ini kita bertemu lagi ya. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Sudah hadir semua? Sudah. Nah, anak-anakku, sebelum belajar, mari kita awali dengan berdoa. Siapa mau pimpin? Saya dulu. Yang gabung 7 orang. Saya. Yang pimpin sampai sekarang siapa? Nah, siapa? Semua mau ya? Ya, zaman sekarang. Oke, Pak, silakan. Ya, tadi seperti biasa, sepatu panas. Lalu doa sebelum belajar. Oke, sudah. Kamu yang bagus. Agar menjadi anak yang pintar dan berbudi luhur. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sampai doa ingat masuk kalinya apa? Anak, tahu kalinya? Nah, teman-teman, sebelum kita melakukan kegiatan belajar, hari ini Pak Guru akan bersama-sama dengan kalian membuat keyakinan kelas. Ya,
Nah, keyakinan kelas itu kita sepakati bersama, kita buat bersama, kemudian kita laksanakan. Nah, kalau kita nanti misalkan tidak melaksanakan, kita bisa mengetahui dan membangkitkan lagi, oh ya, aku harus bisa melaksanakan keyakinan kelas. Kita ingat, misalkan contohnya datang tepat waktu. Nah, kemudian kalau kita tidak datang tepat waktu, kenapa kita tidak datang tepat waktu? Nah, apakah alasannya kita tidak dapat datang tepat waktu? Artinya di kelas bagaimana kalian bisa membuat suatu keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini misalkan apa yang kamu mau sepakati, ya. Nah, di sini Pak Guru akan memberikan kertas. Nanti tulis apa saja yang akan kau buat keyakinan kelas, tempel di depan, ya. Nah, tempel di depan. Kemudian nanti kita buat satu keyakinan kelas di sana, kita pajang. Lalu kita pajang. Nah, kita pajang, kita buat. Oh iya, sekarang masuk memberi salam kepada Pak Guru. Jadi setiap masuk di sini keyakinan kelas bisa. Bisa. Ya, kemudian seperti mari kita berdoa sebelum belajar atau sebelum dan sesudah belajar kita berdoa. Itu salah satu juga keyakinan. Ya, oke. Mau yang warna apa? Warna kuning? Warna kuning. Warna hijau? Siapa yang mau hijau? Silakan ditulis ya. Pink. Siapa yang pink? Kamu pink. Pink. Saya ini. Silakan ya. Kamu tulis apa yang akan kamu buat di kelas ini, ya. Nah, misalkan merasa tanggung jawab apa terhadap kelas di sini. Nah, misalkan salah satunya kita harus menjaga kebersihan kelas, ya. Menjaga kebersihan kelas, ya, saat belajar tidak boleh misalkan belajar dengan serius, gitu ya. Mengerjakan sesama teman harus saling menghormati, ya. Menghormati orang lain itu juga bisa. Keyakinan kelas ya, peraturan sudah? Yang sudah bisa ditempelkan. Ada berapa kasus di sini? 3 M. tempel.
Ingat keyakinan kelas dan belajar ya. Oke, sudah. Mana jadi kelas dapat testing? Oke, halo. Nah, lihat di depan ini bahwa keyakinan kelas harus kita sepakati bersama ya. Contohnya di sini ada kalian bisa biasa kita baca ada yang setiap masuk kelas memberi salam. Nah, berarti kayak seperti kalian kalau masuk kelas tadi memberi salam tidak? Harus dilaksanakan masuk kelas memberi salam, menjaga kebersihan kelas ya. Kemudian belajar dengan serius, tidak bermain. Sesudah belajar beri salam. Nah, kemudian ada lagi harus di sini sesama teman harus saling menghormati, luar biasa ya. Ini adalah keyakinan kelas. Jadi nanti apa yang di sini dilaksanakan yaitu disepakati ya, kesepakatan bersama. Jadi apa yang sudah kamu tulis nanti dilaksanakan bersama-sama ya. Nah, ini contohnya apa ada yang tidak menjaga kebersihan, nanti kalian harus menjaga kebersihan kelas. Kita lihat kelas ini bersih atau kotor? Nah, bersih ya, seperti kalian laksanakan. Ada lagi juga mengajak berdoa sebelum belajar, ya, berdoa sebelum belajar. Nah, kemudian ada juga setelah belajar juga berdoa. Jadi disamakan keyakinannya bahwa melakukan di sini melaksanakan berdoa sebelum dan sesudah belajar. Jadi keyakinan kelas kalian harus ditaati bersama-sama ya. Oke. Semua sudah membuat keyakinan kelas ya, menjaga kebersihan itu juga rasa tanggung jawab kalian. Menghormati teman ya. Nah, menghormati teman itu jadi kalian nanti lebih menghormati teman, berarti kalau sama teman harus saling menghormati. Ini semua yang sudah kalian buat keyakinan kelas ini nanti Pak Guru akan tempel di sini. Nah, tempel di sini. Tapi yang sudah Pak Guru misalkan sudah kita buat, kita baguskan, kita print, kita taruh di sini. Ya. Ya, biar kelihatan semua baru masuk kelihatan baca. Ya. Salam ya. Ya. Nah, ini sudah ya. Keyakinan kelas ya. Nah, jaga kebersihan kelas kita, berdoa sebelum dan sudah belajar, tidak bercerita saat belajar, datang tepat waktu, mengangkat tangan jika ingin bertanya ya. Ini juga kita harus saling menyayangi di kelas ini, itu salah satu keyakinan kita ya. Nah, kita tempel di sini, ingat selalu ya.
tidak. Supaya tidak. Nah, di sini kita baca juga. Jaga kebersihan ruang kelas. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Tidak bercerita saat belajar. Datang tepat waktu. Mengangkat tangan jika ingin bertanya. Nah, di dalam kelas kalian juga harus bagaimana? Bersikap baik dan jujur, saling menghormati, kemudian saling mendengarkan, mengucapkan tolong dan terima kasih. Kita belajar dan bermain dengan aman, kita gigih dan melakukan yang terbaik. Jadi ini yang harus kamu lihat keyakinan kelas ini ya. Begitu semangat, semangat juga. Ada yang bagus. Lalu dibuka surat. Oke, anak-anakku bisa baca ini? Bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Sudah. Senyum, salam, sapa, tidak sopan, santun. Bisa lagi? Jangan kebersihan orang kita, tidak bercerita sengaja, datang tepat waktu, dan belajar mengangkat tangan penggunanya. Kita bersikap baik atau kita bersikap baik dan jujur, kita saling menghormati, kita saling berdialog, kita mengucapkan tolong dan terima kasih, kita bertanya dengan kita berdiri dan melakukan yang terbaik. Oke, sudah. Nah, oke anak-anakku ya. Jadi keyakinan kelas ini ada di kelas agama kita ya. Ingat, kita selalu juga ingat 5S. Apa 5S? Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Kamu bisa di dalam kelas begini? Bisa? Bisa, Anas? Bisa laksanakan? Nah, keyakinan ini harus kamu sepakati bersama karena kalian yang telah membuatnya ya. Oke, terima kasih anak-anakku. Semangat pagi. Pagi. Oke, namo budaya. Berikut ini adalah video diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif di SDN nomor 41
kulon dalangi kepada rekan sejawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman staf Dewan Guru yang saya hormati, baiklah kita hari ini akan mengikuti sosialisasi budaya positif di SDN nomor 41 Dalangi yang akan disampaikan langsung oleh guru penggerak atas nama Bapak Waluyo. Sebab itu mari kita ikuti kegiatan sosialisasi budaya positif ini dengan baik sehingga bisa kita terapkan juga di kelas kita masing-masing. Barangkali demikian pembukaan dari saya dan dipersilakan pada Pak Waluyo untuk melanjutkan kegiatan sosialisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala sekolah, Pak SDNPD, Yang kami hormati teman-teman semua, salam bahagia, Satiatu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Mudah-mudahan pada kesempatan hari ini saya akan memberikan sosialisasi tentang budaya positif di sekolah. Hanya materinya adalah tentang budaya positif di sekolah. Nah, kebetulan karena saya Waluyo Triasmoro ya, saya adalah CGP atau calon guru penggerak angkatan 7. Dan sekarang mengikuti pendidikan di guru penggerak yang angkatan 7. Dan sekarang akan mensosialisasikan tentang budaya positif yaitu modul 1.4 di sekolah SDN 41 Kulon Dalangi. Nah, ini ada pertanyaan romantik. Nah, pertanyaan romantik ini adalah setuju atau tidak setuju? Nah, kita bisa jawab. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Tidak setuju ya. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Jika memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju ya? Tadi 2 dan 3 ini setuju. Yang pertama tidak setuju. Nanti kita lihat apakah ini benar setuju atau menurut dalam pandangan budaya positif. Nah, kita bahas tentang materi ini. Nanti kita bawa di sini materinya ada 6. Ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, ada hukuman dan penghargaan, restitusi. Kemudian yang ketiga ada keyakinan keras. 4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5, restitusi atau 5 posisi kontrol. Dan 6, restitusi tentang segitiga restitusi. Ya. Nanti kita lihat di sini ya. Ini tentang pembelajaran 1 yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Nah, dalam perubahan paradigma baru kita lihat bahwa ini misalkan ibu bapak sekarang punya sesuatu yang sangat berharga. Nah, digenggam ya. Nah, misalkan sekarang saja Anda di rumah atau di sekolah punya sesuatu yang berharga tapi di genggaman. Teman mau buka, misalkan punya ya sesuatu berharga, menurut Anda itu tidak bisa diterima oleh orang lain kecuali saya yang pegang. Dibujuk, di apapun, dirayu. Kalau benda itu berharga, mungkinkah ibu bapak memberikan hal yang sangat berharga itu? Mungkin juga. Ada yang mungkin sangat sesuatu yang sangat berharga sekali. Mungkin bisa, mungkin tidak ya. Nah, jadi kebanyakan orang bahwa kalau ada sesuatu yang sangat berharga, misalkan ini barang berharga menurut saya adalah berlian, nah emas atau apa, untuk seharinya suruh buka tanganmu,
buka kepala, saya mau ambil, saya mau minta. Tapi berharga itu bisa tidak diberikan? Dilihat saja. Nah, ini tentang suatu paradigma. Ini bisa mencoba kepada teman atau kita semua bahwa sangat berharga itu susah untuk dilepaskan. Ini yang harus ada di perubahan paradigma teori kontrol, bahwa ilusi guru itu mengontrol murid. Kalau sekarang ya, saya harus mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini tentang yang harus kita rubah dalam paradigma ini. Apakah kita bisa mengontrol murid? Bisa nggak kita mengontrol murid? Bisa. Kapan bisa ya? Sekarang kita lihat tentang budaya positif. Lihat. Paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kalau yang biasa yang kita laksanakan adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus respon. Pandangan kita. Ingin mencoba mengubah. Apakah bisa kita bisa mengubah? Nah, kalau teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kalau yang tadi kita ini mengubah, tapi kita memahami. Kalau perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau yang di teori kontrol bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Hanya yang bisa mengontrol adalah diri sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Kalau teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita bisa berkolaborasi. Model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang terus. Tidak ada kalahnya, begitu ya. Jadi tentang teori kontrol. Nah, ini tentang materi di sini nanti kita lihat semuanya di teori kontrol menurut Dr. William Glasser ini ada semua di sini. Nanti kita bahas satu-satu. Jadi tentang teori-teori di sini ada teori motivasi, 5 posisi kontrol, 5 kebutuhan dasar manusia. Ini nanti kita bahas. Nah, ini tentang semua yang harus kita lihat bahwa makna di sini itu seperti apa. Nanti kita satu-satu bahas. Nah, ini makna kata disiplin. Nah, disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina. Nah, yang artinya belajar. Berarti disiplin itu artinya belajar. Nah, makna asal kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Socrates dan Plato. Nah, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah, yaitu menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Sebenarnya ada hak ciptanya ya, diizinkan untuk diperbanyak, hanya yang boleh pelatih sertifikat ya. Jadi ini sebenarnya kata disiplin ini sangat berharga. Ya, disiplin. Nah, nilai ini sekarang kita bahas tentang nilai-nilai kebajikan universal. Jadi, nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai tersebut bersifat universal, berarti untuk semua, tanpa batasan ya. Nah, setiap perilaku atau perbuatan memiliki satu tujuan. Itu kata Dr. William Glasser tahun 84. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi di sini motivasinya itu harus dari dalam dulu, bukan karena dari luar. Dari intrinsik itu dari dalam, bukan ekstrinsik ya. Nah, nilai kebajikan ini berupa, kita lihat profil pelajar Pancasila yang sekarang. Itu ada semua: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini harusnya kita sudah berikan kepada siswa kita, bisa berikan kalau di kelas 1 bisa dibacakan tiap hari. Oh ini profil pelajar Pancasila, nanti dibaca balik. Kita beriman pertama kepada Tuhan Yang Maha Esa sampai dengan kreatif. Jadi kita setiap profil pelajar Pancasila kita bisa tekankan kepada mereka, dan di setiap pembelajaran itu sudah ada sekarang ya. Apalagi modul-modul ajar itu juga sudah harus masuk profil pelajar Pancasila. Nah, pembelajaran 2 tentang teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Nah, teori motivasi perilaku manusia ini ada 3. Ada untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri. Nah, kalau yang untuk menghindari ketidaknyamanan itu adalah motivasi eksternal. Nah, dari luar. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu pikirannya. Kemudian yang kedua, kalau eksternal lagi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan? Kalau yang dari dalam, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukan. Contohnya datang tepat waktu. Kalau biasanya orang itu takut ada hukuman, takut kalau nanti kena marah, itu biasanya dari eksternalnya. Tapi kalau dari dalam diri, harusnya kalau saya sudah melaksanakan disiplin, saya akan jadi orang apa? Nah, gitu itu adalah dari dalam diri. Jadi menggali potensi dalam diri anak itu. Ini ada teorinya dari apa? Ki Hajar Dewantara. Nah, itu merdeka menurut Ki Hajar. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi merdeka jadi tidak hanya terlepas dari perintah ya, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Jadi bukan diperintah orang lain, tapi diri sendiri yang harus bergerak dulu. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, dihukum oleh penghargaan. Sebenarnya kita tadi ada tentang ibu bapak tadi yang pertama ada yang jawaban pertama tidak setuju, kedua dan 3 setuju. Nah, kita lihat sekarang. Dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Nah, jadi sama, kalau penghargaan itu sama dengan hukuman. Nah, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan. Nah, dari orang yang meminta dorongnya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan ini misalkan pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Ada pengaruhnya untuk jangka panjang dan jangka pendeknya dalam hukum dan penghargaan oleh penghargaan itu. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Ini kalau di teori budaya positif ini berarti sekarang biasanya saya senang sekali memberikan penghargaan ya. Oh, anak menjawab ini saya kasih hargai, anak ini saya kasih. Ternyata dalam teori ini merusak gitu. Dalam teori ini merusak. Jadi penghargaan itu tidak efektif dan di budaya positif ini. Jadi kita nanti lebih belajar lagi. Oh, bagaimana harusnya sekarang begitu ya. Kalau saya dulu sering senang, walaupun anak saya kasih kuis, nanti yang dapat juara 1 akan saya berikan hadiah ini. Anak-anak senang, tapi ternyata itu tidak efektif karena akan tergantung pada itu. Saya mau menjadi nomor 1, menjadi terpandai karena itu, begitu. Ya, bukan saya akan jadi orang apa bisa saya kalau saya menjawab. Nah, gitu itu diharapkan di sini ini. Jadi dihukum oleh penghargaan adalah penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ini sebenarnya benar ya. Kalau kita lihat bahwa jika kita mengajar, tapi kita baru datang, ayo siapa nanti bisa jawab akan ini, dapat itu, dia akan senang, hore. Tapi sewaktu kita tidak akan memberikan penghargaan, dia akan lemas. Pak guru tidak berikan begini, oh guru tidak akan berikan ini. Jadi begitu akan mematikan kreativitasnya seorang siswa. Tapi selama ini kita begitu ya. Nah, saya pun juga salah selama ini ngajar begitu.
Nah, bentuk penghargaan kebajikan ini apresiasi. Dalam memberikan apresiasi perlu diingat beberapa hal. Beri dukungan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid, beri pengakuan secara konsisten, dan fokus pada proses. Nah, misalkan anak tadi bisa menjawab, kita beri dukungan terus. Bisa juga kita panggil dia secara khusus, bisa juga besok kita lagi kuatkan lagi, dan anak itu akan senang dengan apa yang akan dia capai itu. Jadi bukan karena satu dorongan dia akan mencapai apa yang dia nyatakan suatu tujuan berhasil itu, gitu ya. Nah, contoh pengakuan atau apresiasi. Ini saya membuka. Kemarin saya perhatikan nilai kebajikan apa? Rasa empati besar sekali. Berarti kalau diperhatikan ada rasa empati. Kemudian situasinya pada saat menolong murid baru di kelas. Situasinya. Kemudian saya menghargai nilai kebajikannya adalah kepedulianmu. Situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Itu kita juga bisa memberikan apresiasi, pengakuan. Terima kasih untuk apa? Jadi nilai rasa tanggung jawab. Pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai, pasti kita bilang juga terima kasih. Nah, ya, kalau sekarang biasanya ada, kalau lihat sampah angkat, itu perintah. Nah, ya, kalau sekarang anak langsung motivasi sendiri, kita harus terima kasih nak sudah memungut sampah, begitu. Nah, jadi ini dari motivasi intrinsik. Nah, ini misalkan ibu bapak bisa menjawab atau tidak. Misal ya, misalnya ada pertanyaan dari di sini. Ada tindakan guru ini misalkan. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Nah, sekarang kita lihat jawabannya. Mana yang kita lihat? Ayo. Ini saat di sini ya. Apa ya? Ya ini ya satu-satu. Nah, ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ini termasuk hukuman. Termasuk bicara konsekuensi. Ini konsekuensi. Ini hukuman. Ini konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Mengapa konsekuensi? Dia suruh lari. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Misalkan guru jadi guru PJOK. Kenapa dia dikasih lari 2 kali? Nah, karena ini mereka sudah membuat namanya kesepakatan. Jadi dari awal itu harus dapat jawaban. Oh iya, kamu konsekuensinya harus ini, begitu ya. Ini hukuman dan konsekuensi ini artinya bahwa kalau sesuatu yang menyakitkan harus terjadi itu adalah hukuman. Kayak tadi disuruh lari tanpa ada kesepakatannya, jadi sesuatu yang harus menyakitkan itu. Sesuatu kalau konsekuensi sudah terjadi, membuat anak sakit. Kalau yang konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu hanya pendek. Menolak paksaan, stimulus tanggapan, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian rasa diri yang buruk, rasa diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk mematuhi
peraturan. Marah, rasa bersalah, kalau di sini hanya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan hanya untuk sementara. Ini perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Nah, ini tentang identitas gagal dan identitas sukses. Nah, ada konsekuensi, ada restitusi. Kalau hukuman itu adalah gagal. Kalau kita sering melakukan anak menghukum, apa-apa sedikit kita hukum, itu berarti kita gagal. Nah, tapi kalau kita melaksanakan konsekuensi dengan restitusi, itu kita katakan adalah sukses. Identitas sukses. Kalau di sana sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, kalau restitusi merupakan pilihan, itu lebih naik lagi. Nah, korban mendapatkan keadilan, di sini korban bisa diabaikan, korban mendapatkan ganti. Perilaku pasif akhirnya meningkat, penguatan hanya bertahan dalam waktu jangka pendek, kemudian masalah bisa terpecahkan kalau restitusi. Nah, kemudian di bawah peraturan atau anak membenci peraturan. Anak kadang membenci peraturan, tapi kalau konsekuensi anak menghormati peraturan. Tapi restitusi lagi, anak menghormati dirinya dan orang lain. Artinya tanggung jawab akan meningkat. Jadi ini perbedaan dari hukuman, konsekuensi dengan restitusi. Nah, ini apa itu restitusi sekarang? Restitusi adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Nah, dengan karakter yang lebih kuat, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini adalah arti dari restitusi. Nah, ini 9 ciri restitusi. Nah, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun tidak untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi menjadi kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Nah, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi restitusi itu cara menyelesaikan suatu masalah. Bukan malah anak itu menjadi takut dalam berbuat salah. Nah, kita kalau ada anak yang berbuat salah, kita bisa menggunakan secara bersama-sama. Nah, ini tentang keyakinan kelas ya. Kalau keyakinan kelas itu yang orang tahunya dulu adalah peraturan kelas, tapi sekarang di guru penggerak itu menjadi keyakinan kelas. Kalau peraturan yang tadi, peraturan itu anak akan takut pada peraturan. Nah, kalau keyakinan ini mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Jadi mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Jadi ini adalah mengapa kita harus memiliki keyakinan itu, bahwa keyakinan kelas itu atas kesepakatan bersama. Jadi, nah, kalau peraturan itu biasanya hanya saya yang buat, tapi anak-anak tidak dilibatkan. Ya, untuk diri saya, karena itu atas saya begitu. Misalkan harus apa, tapi anak-anak tidak itu. Tapi kalau yang mengapa keyakinan ini dibuat secara bersama. Apa yang mereka inginkan, kita juga ikut. Nah, saya juga tidak akan melanggar dengan keyakinan atau kesepakatan kelas itu. Jadi bersama-sama. Nanti ibu bapak kalau di kelas mau ngajar, buat dulu juga keyakinan kelas kita apa hari ini. Misalkan ada anak terlambat, keyakinan kelas apa? Datang tepat waktu, begitu ya. Jadi kita tidak langsung kamu terlambat, tapi nanti ada video juga yang akan saya tampilkan di sini. Ada video bagaimana caranya itu ya. Ini budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas ini yang bagus. Kalau dulu ada peraturan kelas, kita sekarang menjadi budaya yang positif.
Nah ini contoh-contoh keyakinan kelas. Mengapa? Nah kalau dulu ini diambil dari di itu saya ambil juga. Ada gambar-gambar begini, baru kita lihatkan kesepakatan kelas misalkan. Datang tepat waktu mengucapkan salam termasuk keyakinan atau tidak? Datang waktu mengucapkan salam. Iya. Ya, menjaga kebersihan sekolah. Berdoa sebelum dan sesudah maka kegiatan. Aktif dalam pembelajaran. Tertib. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, ini adalah contoh-contoh dari keyakinan kelas. Jadi, keyakinan itu kelas itu adalah sesuatu yang positif. Jadi, diawali dengan kalimatnya bersama. Misalkan kalau di kelas kita selalu ingatkan di sini sebelum belajar kita berdoa. Jadi keyakinan kelas kita ingatkan lagi. Setiap belajar kita akan ingatkan. Setelah selesai belajar juga kita ingatkan apa keyakinan kelas setelah belajar. Jadi diingatkan anak-anak. Ini tentang kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Ini misalkan hormat bekerja diterima dari ini anak ISA ya. Ini tentang kita yang menjadi guru penggerak biasanya begitu. Terdengar seperti apa, terlihat seperti apa, berperilaku gitu seperti apa. Misalkan terdengar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu berarti terdengar yang bagus. Dan kemudian terlihat saya tidak melakukan perbuatan yang tidak baik kepada teman. Nah, perilakunya ramah, sopan dan tanggung jawab misalkan begitu ya. Nah, kemudian kalau saya menjadi guru, kewajiban saya apa sebagai guru? Sebagai guru, apa? Saya berhak melakukan yang tidak baik. Saya dilihat bahwa saya bisa melaksanakan yang kita yakini sama-sama. Jadi murid juga tidak melanggar, saya juga tidak boleh melanggar dalam keyakinan kelas. Ini kegiatan pendalaman ini ya. Tanpa subjek datang tepat waktu, tidak tanpa subjek balik saling datang dari semua. Ini perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Lalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelas adalah itu rasa tanggung jawab. Jadi kita mengembalikan buku. Nah, itu dilarang mengganggu orang lain. Kita menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan, selamatan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Itu kalau peraturan kesehatan. Tapi keyakinan kelas ini adalah kalimat-kalimat yang positif, ya, yang positif. Iya, sudah ada dilarang lagi lebih. Yang keempat, ini kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia itu ada kebutuhan kasih sayang, ingin diterima, penguasaan, kemudian kebebasan, kesenangan, dan bertahan hidup. Ini kalau di sekolah anak-anak juga butuh kasih sayang. Kalau misalkan dia sendiri atau apa, butuh kita teman-teman, gitu ya. Nah, penguasaan dia itu biasanya lebih pintar dari saya harus akui, begitu ya. Nah, dia ingin menguasai apa? Pelajarannya jangan itu saja. Dia ingin berubah, itu dia ingin menguasai kelas, disilahkan. Kalau sekarang ya. Nah, kemudian bebas itu bahwa kita anak itu bisa berkreasi, gitu ya. Berkreasi apa yang dia inginkan, misalkan kamu harus menggambar ini, tapi anak berkreasi. Saya mau menggambar apa, Pak? Oh, kamu suka sekarang misalkan, bebas. Nah, bebas. Jadi kita bisa tahu kebutuhannya. Nah, kesenangan anak juga perlu bermain. Nah, kebetulan bermain itu penting, bermain juga ya. Apalagi sekarang kalau pelajaran misalkan dikaitkan dengan permainan gitu kan, anak-anak juga akan senang. Bukan langsung belajar dari pagi sampai siang, dia akan merasa tidak senang gitu ya. Bertahan hidup dia juga perlu makanan, minuman. Kalau ada anak-anak yang tidak ada ya kita juga bisa berikan. Ya, kebutuhan dasarnya di sekolah gitu ya. Nah, 5 posisi kontrol ya. Ini sekarang kita melihat diri kita. Apakah kita ini sebagai penghukum? Apakah saya sebagai guru membuat orang merasa bersalah? Apakah saya ini di sekolah sebagai teman?
atau sebagai pemantau atau sebagai manajer. Nah, ini adalah menghargai identitas berhasil. Identitas berhasil itu ada teman, memantau, dan manajer. Kalau yang identitas gagal itu adalah penghukum, pembuat merasa bersalah. Jadi kalau kita ada teman tidak menyakiti, menyindir, memberontak, itu adalah identitas yang gagal. Kalau yang di sini ya, ayolah lakukan demi ibu. Kalau teman begitu kata-kata. Biasanya ada teman salah, ya, atau anak yang salah, kita bilang, ayolah nak, kamu jangan nakal, kasihanlah ibu, nanti ibu akan dimarahi ini. Ya, itu adalah posisi dari teman. Tapi kalau hanya teman saja, nanti orang anak itu akan tergantungan pada kita saja. Kalau dengan misalkan Ibu Fitri mengajar kelas 3A, dia biasanya sudah bersahabat dengan Ibu Fitri. Di saat saya masuk, dia tidak akan rasa saya apa? Ya, guru lain itu jadi tidak suka begitu. Kalau anak itu akan tergantungan begitu, jadi akan terus dengan Ibu Fitri. Jadi di posisi kontrol itu kita termasuk yang mana? Ya, nanti kita lihat. Kalau begitu ya. Ini pertanyaan-pertanyaan. Ini berarti kalau saya kecewa sekali dengan kamu, itu pertanyaan sebagai membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukan itu penghukum. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak itu teman. Apakah kamu mau mendapatkan striker bintang hari ini untuk pemantau? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini itu manajer? Kamu selalu yang paling terakhir itu penghukum. Jadi ini kalimat-kalimat kalau kita ke anak-anak kita. Ini ada bergerak antara berpemantau, seleksi, ada nilai-nilai dan memperbaikinya. Kalau kamu tidak, saya akan jadi apa? Diberi hukuman atau membuat tidak nyaman. Apa yang kami yakini, bagaimana memperbaiki masalah ini adalah kata-kata kalau kita di yang identitas berhasil itu. Jadi memperbaikinya, kita berdua mendapatkan apa yang kita butuhkan. Nah, ini sebenarnya ada video ya, video tentang ini, tapi saya ambil langsung di yang sudah saya rekam. Cuma tidak tahu jelas atau tidak. Kita singkat saja, kita lihat caranya. Ada sedikit ini. Tidak begitu. Ini tentang kita ya, mana posisi kita dalam mengajar ini. Dan 5 posisi manajer. Untuk memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naten yang terlambat hadir 20 menit ke sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini kalau kita sebagai posisi penghukum ini seperti apa kalau ada anak terlambat? Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah Ini berapa posisi kamu penghukum. terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus pilih lapangan basket? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya
Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada guru ketika berada pada posisi penghukum adalah guru cenderung akan memberontak, bahkan menumpah dendam. Dia seperti membuat rasa bersalah. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Aduh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Dua cara menyelesaikannya berubah tadi. Selamat pagi Bu. Kalau tenang, dia senyum. Kalau tenang, Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Bahaya sama. Bu, Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? kita harus
harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini yang harus kita capai, jadi posisinya. Pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Bagi diri sendiri dan orang lain mungkin, Bu. Setuju. Jadi, apakah kamu meyakini prinsip sederhana tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren meminta alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain KM? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu ya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana Ini ya, yang bagi paling kita ideal? adalah posisi Mana yang jadi ini kita bisa terapkan di sekolah. Tentu Jadi posisi kita bisa manajer. tahu bahwa Posisi kita sebagai ini guru itu posisi mana, ideal apakah untuk sebagai setiap hukum, pendidik. apakah sebagai Posisi ini merasa bersalah, apakah sebagai Isi teman, positif apakah sebagai pemantau, atau sebagai yang manajer. Tapi yang diharapkan sekarang adalah posisi seorang manajer. Jadi kita bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh siswa itu. Tapi ini jangka ya, harus kita laksanakan terus menerus tiap hari. Merdeka dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua. Ini adalah segitiga restitusi. Ini kalau kita menyelesaikan masalah ini seperti ini. Nah, ini ada menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan kelas. Ini tentang segitiga restitusi. Ya. Lagi ini cara menstabilkan identitas kalau
ada anak yang berbuat masalah, caranya adalah berbuat salah satu itu hal yang manusiawi. Nah, kita bicara begitu. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, kita akan bicara begitu pada anak kita. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, kita untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, Bapak itu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini kalau kita mau menyelesaikan masalah. Ini cara validasi kebutuhan. Nah, kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Ini kalau karena ada perkelahi atau apa, bisa kita panggil dengan cara ini. Jadi bukan langsung biasanya kita marah-marah kamu ini, kamu itu, tapi kita mencarikan solusinya. Kenapa? Kamu pasti punya alasan. Kamu yang apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain atau yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok pagi? Dan ditanyakan itu. Ini keyakinan yang di kelas. Nah, sudah kita sepakati bersama, misalnya apa nilai yang kita percaya di kelas? Nilai universal. Kelas yang nilai itu seperti apa? Kamu ini jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa kalau sudah bisa memperbaiki diri? Ya, tentang sedikit ya. Ini videonya kita lewati karena waktu sudah banyak ya. Nah, ini intervensi 30 detik dari sini. Apakah kamu tidak berbuat lebih baik? Ingin berbuat lebih baik? Intervensi. Ini tentang refleksi. Nah, pemahaman apa yang berubah sebelum dan sesudah saya memberikan materi? Apakah tetap atau ada perubahan? Apa rencana ke depan untuk menerapkannya? Nah, semoga ada rencana untuk menerapkannya dalam menciptakan budaya positif di sekolah atau di SDN 41 ini. Nah, ini sekian. Terima kasih dari saya tentang sosialisasi tentang budaya positif di sekolah SDN 41 Pulau Dalangi, Gorontalo ini. Kurang dan lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video saya tentang aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata dari saya, salam dan bahagia. Terima kasih.